Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Kita jumpa lagi di minggu pagi hari ini dalam ibadah sekolah minggu di minggu sengsara yang kelima. Dan adik-adik sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mulai dengan ibadah kita di minggu pagi hari ini dengan doa pembukaan yang akan kakak bawakan buat adik-adik sekalian. Duduk yang manis, lalu lipat tangan, kita berdoa. Berdoa mulai. Selamat pagi Tuhan Yesus, guru sekolah minggu kami yang baik. Di pagi hari ini kami anak-anakmu boleh berkumpul, mau memuji, memuliakan nama Tuhan lewat ibadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus sertai, tuntun kami agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dan tenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Adik-adik, kita akan menyanyi puji Tuhan bersama dari lagu sekolah minggu. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tepuk tangan. Baik adik-adik sekalian yang Yesus Kristus kasihi, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kakak Desi ambil di dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, Markus pasal 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Bagi adik-adik yang punya Alkitab, buka di dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, Markus pasal 11 ayat 1 hingga berakhir pada ayat yang ke-11. Baiklah, jika bagian firman Tuhan sudah didapat, untuk itu sebelum kita membacanya, kita harus berdoa. Duduk yang baik, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa di dalam surga, kami anak-anak-Mu telah siap untuk membaca daripada firman kebenaran. Untuk itu Tuhan Yesus, tuntun sertai kami, berikan kami hikmat, berikan kami ketenangan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan secara bersama-sama dari dalam Markus pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Judul daripada pembacaan firman Tuhan, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda bertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengambilkannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka, lalu mereka membawa keledai
Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikut dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Adik-adik yang Yesus Kristus kasihi, adik-adik bisa membaca dari tadi dan dalam firman Tuhan ini. Di situ ada beberapa nama-nama tempat, yaitu Betfage dan juga Betania. Nah, tempat-tempat ini atau kota atau kampung-kampung ini terletak di dekat Bukit Zaitun. Betfage berarti rumah pohon ara. Sedangkan Betania berarti rumah buah kurma. Iya, adik-adik yang Yesus kasihi, merupakan sebuah kota kecil yang terletak di sekitar 3 km di sebelah timur Yerusalem, di dekat lereng Bukit Zaitun. Adik-adik yang Yesus Kristus kasihi, Yesus memasuki kota Yerusalem untuk terakhir kalinya. Ia hendak menggunakan seekor keledai muda. Adik-adik, keledai muda itu sejenis seperti binatang kuda, tetapi dia agak sedikit pendek daripada kuda. Pada zaman Tuhan Yesus, keledai ini dipakai menjadi kendaraan atau binatang yang digunakan sebagai kendaraan, memuat untuk mengangkut manusia, juga mengangkut barang-barang di zaman Yesus. Dan ketika Yesus masuk di Yerusalem untuk terakhir kalinya, ia minta kepada murid-muridnya supaya mereka mendahului Tuhan Yesus masuk ke kampung, lalu membawa seekor keledai muda. Di situ Yesus akan menunggangi atau bisa menaiki kuda tersebut untuk masuk ke dalam kota Yerusalem. Nah, adik-adik, di kota Yerusalem, di sana Tuhan Yesus datang bersama dengan murid-muridnya. Orang-orang di sana tuh mereka senang melihat Tuhan Yesus. Lalu mereka membawa kain, mereka membawa daun-daun palem, ranting-ranting hijau dari kebun atau dari pinggir-pinggir rumah mereka untuk mereka boleh taruh di sepanjang jalan yang Tuhan Yesus akan lalui dengan keledai muda tadi. Nah, adik-adik, di situ orang-orang yang ada di sekitar jalan untuk menyambut Yesus, mereka berteriak, "Hosana, Hosana bagi Dia, Raja." Mereka berteriak sukacita, senang, mereka gembira sekali ketika melihat Tuhan Yesus menggunakan keledai tadi, duduk di keledai tadi, lalu jalan masuk kampung. Kampung itu atau kota itu, di sepanjang jalan, anak-anak, orang tua semua bersukacita. Mereka membawa daun palem, meletakkan untuk Tuhan Yesus bisa lewat dengan murid-muridnya. Adik-adik yang Yesus Kristus kasihi, di sini dari pembacaan kita akan ketahui bahwa Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem untuk yang terakhir. Karena kedatangan Yesus untuk mau menebus akan segala dosa kita. Dia akan ada dalam perjalanan penderitaan, memasuki hari-hari di mana Tuhan Yesus akan disalibkan di Bukit Golgota. Dan penderitaan itu mulai Yesus masuk bersama-sama dengan murid-muridnya
Dan ini merupakan suatu sukacita bagi orang-orang Yerusalem untuk berjumpa kembali dengan Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus pun hadir bersama-sama dengan mereka. Namun saat itu di Yerusalem sudah mulai sore, petang atau mulai gelap. Tuhan Yesus tidak lama bersama-sama dengan mereka di Yerusalem. Lalu Tuhan Yesus akan kembali bersama dengan murid-muridnya ke kota yang lain. Adik-adik, dari penyambutan yang dibuat oleh masyarakat atau orang-orang di Yerusalem, mereka menyanjung, mereka bersuka cita, mereka bersorak-sorak untuk Raja mereka, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Untuk itu adik-adik sekalian, firman Tuhan di hari ini juga mau mengajak adik-adik dan juga mama papa, kakak pengasuh kita semua untuk selalu setia, mau memuji memuliakan nama Tuhan, mau memuji memuliakan nama Tuhan dengan puji-pujian kita, dengan mau membaca firman, untuk aktif dalam peribadatan seperti saat ini yang kita buat lewat live streaming di pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat itu akan terus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur sebagai rasa syukur kita untuk Tuhan Yesus. Kita akan menyanyi dari lagu Kami Bawa Pujian. Akan berdoa untuk persembahan kita sekaligus firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita dengar tadi. Dan juga mungkin ada adik-adik di rumah yang kurang enak badan, yang sakit. Mari kita berdoa bersama-sama biar Tuhan Yesus selalu menjamah dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami anak-anak-Mu menaikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus atas tuntunan dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami boleh beribadah lewat live streaming di pagi hari ini. Itu semua karena Tuhan Engkau masih mengasihi kami. Kami berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah firman Tuhan ini terus menjadi kekuatan kami, terus menjadi kerinduan bagi kami dan anak-anak sekolah minggu untuk terus mau belajar daripada firman Tuhan. Karena firman Tuhan selalu akan menuntun akan perjalanan kehidupan kami, selalu menuntun dan membimbing kami ketika kami boleh bermain di rumah, melakukan seluruh aktivitas dengan terus mengandalkan Tuhan, sehingga ketika kami ada dalam kelalaian atau ketika ada keinginan untuk kami mau melakukan hal-hal yang menurut Tuhan jahat, biarlah firman Tuhan ini selalu mengingatkan kami untuk kami terus dituntun oleh firman ini untuk melakukan hal yang baik, agar nama Tuhan sajalah yang terus dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus Bapa di dalam sorga, kami juga telah memberikan persembahan syukur yang berupa uang yang kami peroleh dari usaha bahkan kerja dari papa mama kami yang kami telah berikan untuk dapat digunakan menunjang pekerjaan Tuhan di dalam jemaat gereja kami. Biarlah Tuhan Yesus terus memberkati orang tua kami yang bekerja, yang berusaha agar mereka terus dikuatkan, disehatkan, dimampukan untuk boleh bekerja dan memperoleh berkat yang terus
berikan umur yang panjang bagi orang tua kami sekalian, agar kami terus ada dan berkumpul untuk terus memuji memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak yang mungkin ada dalam kelemahan tubuh karena sakit. Tuhan Yesus jamah anak-anak kekasih ini, berkati makan minum obat agar mereka terus dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, hidup dan kehidupan kami, kesibukan kami di hari ini, biarlah Tuhan terus menjaga dan pelihara akan kehidupan kami semua. Kami berdoa bagi kakak-kakak pengasuh semua yang hadir, bahkan yang mengikuti live streaming dari rumah. Tuhan juga memberkati. Ini doa seru sembahyang kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan menyanyi dari nyanyian Selamat Betapa Baiknya Engkau Tuhan, dan juga Jalan Serta Yesus. Adik-adik semua, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu di pagi hari ini, ibadah sekolah minggu secara live streaming. Untuk itu semua bangkit berdiri, lipat tangan, dan kita akan menyanyi lagu Bapa Terima Kasih dengan sikap berdoa. Ibadah kita selesai, shalom. Ya, adik-adik, ada pengumuman untuk kita semua ketahui bahwa pada hari Sabtu nanti kita akan ada dalam ibadah tunas, di mana kita akan mengunjungi teman-teman atau adik-adik dari keluarga Bapak Mekiron Sumbreng
dengan alamat Jalan Manunggal, Kudamati. Adik-adik akan mengikuti secara live streaming lewat HP atau laptop yang adik-adik miliki di rumah. Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Kita akan jumpa dalam ibadah tunas pada hari Sabtu. Shalom, selamat pagi.